Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Zahra Mailani dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi matematika kelas 10, yaitu eksponen dan bentuk akar. Langsung saja kita simak video pembelajarannya. Eksponen dan bentuk akar disusun oleh Faiza Zahra Mailani dengan guru pembimbing Bapak Ahmad Nasir SPD. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama mendeskripsikan konsep eksponensial, kedua menganalisis penggunaan eksponensial dalam menyelesaikan masalah, kemudian menganalisis data sifat-sifat grafik fungsi eksponensial dalam pemecahan masalah. Yang keempat, memahami hubungan akar dan eksponen. Kemudian yang kelima, dapat menyelesaikan soal berhubungan dengan eksponensial. Dan yang terakhir, memecahkan masalah nyata terkait pertumbuhan dan peluruhan. Materi yang akan kita pelajari nantinya ada 8. Yang pertama, definisi eksponensial. Yang kedua, sifat-sifat eksponensial. Ketiga, grafik fungsi eksponensial. Yang keempat, persamaan eksponensial. Yang kelima, pertidaksamaan eksponensial. Yang keenam, sifat-sifat eksponen bentuk akar. Yang ketujuh, bentuk akar eksponen dalam operasi aljabar. Dan yang kedelapan, penerapan fungsi eksponensial. Pengertian eksponensial. Tentu saja kita mungkin sering mendengar kata eksponen. Jadi, apa sih eksponen itu? Eksponen merupakan perkalian yang berulang-ulang bilangan eksponen, biasanya disebut bilangan pangkat. Bilangan pangkat ini memiliki kebalikan, yaitu bilangan bentuk akar. Nah, bentuk akar merupakan akar bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Bentuk umum eksponen. Y sama dengan Fx sama dengan Ka pangkat X, atau F bagi X sama dengan Ka pangkat X. X disebut sebagai variabel atau peubah bebas dengan domain D sama dengan himpunan dari X kurang dari minus tak terhingga X kurang dari tak terhingga dengan X elemen bilangan real. A disebut sebagai bilangan pokok atau basis dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Y disebut sebagai variabel tak bebas dan K disebut sebagai konstanta dengan K tidak sama dengan 0. Sifat-sifat eksponensial ada 7. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, sifat pangkat pembagian bilangan, bilangan berpangkat bulat negatif, pangkat bilangan berpangkat, pangkat perkalian bilangan, dan yang terakhir bilangan berpangkat 0. Langsung saja kita bahas satu persatu. Perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat untuk A elemen bilangan real, Mn bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, maka dapat diselesaikan dengan 3 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 7. Hasil dari 3 pangkat 7 adalah 2187. Kemudian pembagian bilangan berpangkat. Untuk A elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0
dan Mn bilangan bulat positif yang memenuhi M lebih dari N, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya, 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 5 dapat diselesaikan dengan 7 pangkat 9 dikurangi 5 sama dengan 7 pangkat 4. Jadi hasilnya 2401. Pangkat bilangan berpangkat. Untuk A elemen bilangan real dan Mn bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat M dalam kurung N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya 2 pangkat 5 dalam kurung pangkat 2, maka dapat diselesaikan dengan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Pangkat perkalian bilangan. Untuk A dan B elemen bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contoh 2 pangkat 2 kali 4 pangkat 2, maka dapat diselesaikan dengan 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2, maka hasilnya adalah 64. Sifat pangkat dari pembagian bilangan. Untuk A dan B elemen bilangan real, B tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya 5 per 6 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Bilangan berpangkat 0. Untuk A elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya 7 pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan berpangkat bulat negatif. Untuk A elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0 didefinisikan 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Contohnya 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat minus 5. Grafik fungsi eksponensial. Nah, gambar grafik fungsi eksponensial dapat dilihat seperti gambar tersebut. Dengan keterangan grafik fx sama dengan ka pangkat x dan gx sama dengan k 1 per a pangkat x simetris terhadap sumbu y. Grafik gx merupakan hasil pencerminan grafik fx terhadap sumbu y, begitu pula sebaliknya. Grafik fx dan gx memotong sumbu y di titik 0, k. Garis X merupakan garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Adapun langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponensial. Yang pertama, buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y, yaitu dengan memiliki beberapa nilai X sehingga nilai Y mudah ditentukan. Nomor 2, gambarkan titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Dan yang terakhir, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva. Kemudian kita akan belajar mengenai persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial adalah persamaan yang eksponen dan bilangan pokoknya memuat variabel. Persamaan eksponensial mempunyai beberapa bentuk persamaan dan penyelesaian. Nah, persamaan eksponen merupakan persamaan yang di dalamnya terdapat bentuk eksponen atau pangkat yang memuat
pengubah X. Bentuk-bentuk persamaan eksponensial yang akan kita pelajari kali ini ada 8. Yang pertama, persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan 1. Yang kedua, persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Ketiga, himpunan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang keempat, persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Yang kelima, persamaan eksponen berbentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Yang keenam, persamaan eksponen berbentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Yang ketujuh, persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx pangkat 2 ditambah B A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Dan yang terakhir, persamaan eksponen berbentuk fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx. 1. Persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan p. Contoh, tentukan penyelesaian dari 5 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 625. Maka dapat dijawab dengan 5 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 625. 625 itu sama dengan 5 pangkat 3. Kemudian angka 5-nya bisa dicoret jadi 2x ditambah 1 sama dengan 3. 2x sama dengan 3 dikurangi 1. 2x sama dengan 2. X sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1. 2. Persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan 1. Jika A pangkat fx sama dengan 1 dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat x pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 1. Maka cara menjawabnya, 4 pangkat x pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 1, maka 4 pangkat x pangkat 2 kurangi 4 sama dengan 4 pangkat 0. Kemudian angka 4-nya bisa sama-sama kita coret menjadi x pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan plus minus 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 2,2. 3. Himpunan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 25 pangkat x ditambah 3 sama dengan 5 pangkat x min 1. Maka dapat kita selesaikan 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Maka kita tulis 5 pangkat 2 x ditambah 3 sama dengan 5 pangkat x min 1. Kemudian angka 5-nya bisa sama-sama kita coret dan mengoperasikan 2 dikali x dan 2 dikali 3. Maka 2x ditambah 6 sama dengan x minus 1. 2x min x sama dengan minus 1 dikurangi 6. X sama dengan minus 7.
maka hasil penyelesaiannya adalah minus 7. 4. Persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka fx sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian 64 pangkat x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1 sama dengan 625 pangkat x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1. Maka dapat langsung kita jawab x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1 sama dengan 0. X pangkat 2 min 2x tambah 1 itu sama dengan x min 1 pangkat 2 sama dengan 0. X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. 5. Persamaan eksponen berbentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Dalam menyelesaikan persamaan eksponen berbentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, ada ketentuan atau kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, gx sama dengan hx. Yang kedua, fx sama dengan 1. Yang ketiga, fx sama dengan 0 dengan syarat gx lebih dari 0 dan hx lebih dari 0. Dan yang terakhir, fx sama dengan minus 1 dengan syarat hx dan gx keduanya genap atau hx dan gx keduanya ganjil. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari x tambah 2 pangkat x tambah 4 sama dengan x tambah 2 pangkat x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1. Maka dapat langsung kita jawab. Dimisalkan dulu fx sama dengan x ditambah 2, gx sama dengan x ditambah 4, hx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1. Maka kemungkinannya yang pertama, gx sama dengan hx. X ditambah 4 sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1. X pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka difaktorkan menjadi x ditambah 3, x dikurangi 1 sama dengan 0. X sama dengan minus 3 atau x sama dengan 1. Yang kedua, fx sama dengan 1. X ditambah 2 sama dengan 1. X sama dengan minus 1. Yang ketiga, fx sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan minus 2. G minus 2 sama dengan minus 2 ditambah 4 sama dengan 2. 2 itu lebih dari 0. H minus 2 sama dengan minus 2 dipangkat 2 ditambah 3 kali minus 2 ditambah 1 sama dengan minus 1. Minus 1 kurang dari 0 sehingga x minus 2 tidak memenuhi. Yang keempat, fx sama dengan minus 1. X ditambah 2 sama dengan minus 1. X sama dengan minus 3. G minus 3 sama dengan minus 3 ditambah 4 sama dengan 1. 1 itu bilangan ganjil. H minus 3 sama dengan minus 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali minus 3 ditambah 1 sama dengan 1 dan ganjil juga. Sehingga X sama dengan minus 3 dan memenuhi ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 3, minus 1,1. 6.
Persamaan eksponen berbentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Untuk menyelesaikan persamaan bentuk fx pangkat gx sama dengan 1 menggunakan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan 1. Dan yang kedua, fx sama dengan minus 1. Untuk gx bilangan genap, gx sama dengan 0 untuk fx tidak sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3 pangkat x minus 1 sama dengan 1. Maka cara menjawabnya kita misalkan dulu fx sama dengan 2x ditambah 3 dan gx sama dengan x minus 1. Maka yang pertama, fx sama dengan 1, 2x ditambah 3 sama dengan 1. 2x sama dengan minus 2, x sama dengan minus 1. Yang kedua, fx sama dengan minus 1 dengan syarat gx genap. 2x ditambah 3 sama dengan minus 1. 2x sama dengan minus 4, x sama dengan minus 2. Untuk x sama dengan minus 2, maka gx sama dengan minus 2 dikurangi 1 sama dengan minus 3, yang dimana minus 3 itu ganjil. Maka x sama dengan minus 2 tidak memenuhi. Yang ketiga, gx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0. X minus 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1, maka fx sama dengan 2 kali 1 ditambah 3 sama dengan 5. 5 tidak sama dengan 0, maka x sama dengan 1 itu memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 1,1. 7. Persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx pangkat 2 ditambah B, A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Langkah berikutnya, misalkan A pangkat fx sama dengan P, syarat P lebih dari 0 sehingga bentuknya menjadi AP pangkat 2 ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen 3 pangkat x dikurangi 45 dikali 3 pangkat min x dikurangi 4 sama dengan 0. Maka dapat kita jawab 3 pangkat x dikurangi 45 dikali 3 pangkat x dikurangi 4 sama dengan 0. Masing-masing dikalikan 3 pangkat x menjadi 3 pangkat x pangkat 2 dikurangi 45 dikurangi 4 dikali 3 pangkat x sama dengan 0. 3 pangkat x pangkat 2 dikurangi 4, 3 pangkat x dikurangi 45 sama dengan 0. Misalkan y sama dengan 3 pangkat x, maka diperoleh y pangkat 2 dikurangi 4y dikurangi 45 sama dengan 0. Kita faktorkan y dikurangi 9, y ditambah 5 sama dengan 0. Y dikurangi 9 sama dengan 0 atau y ditambah 5 sama dengan 0. Menjadi y sama dengan 9 atau y sama dengan minus 5. Dimana itu tidak memenuhi. Kemudian substitusi y sama dengan 9 ke y sama dengan 3 pangkat x. Maka y sama dengan 3 pangkat x, y-nya 9, jadi 9 sama dengan 3 pangkat x sama dengan x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. 8. Persamaan eksponen berbentuk fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx.
Untuk menyelesaikan persamaan eksponen bentuk fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx menggunakan beberapa kemungkinan. Antara lain, yang pertama, fx sama dengan hx dan gx sama dengan 0 dengan syarat untuk x yang diperoleh fx tidak sama dengan 0 dan hx tidak sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 5 pangkat x pangkat 2 dikurangi 3x kurangi 4 sama dengan 10 minus 2x pangkat x pangkat 2 dikurangi 3x minus 4. Kita misalkan dulu fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 5. Hx sama dengan 10 minus 2x. Gx sama dengan x pangkat 2 minus 3x dikurangi 4. Maka kemungkinannya fx sama dengan hx. X pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 5 sama dengan 10 dikurangi 2x. X pangkat 2 dikurangi 4x dikurangi 5 sama dengan 0. X sama dengan minus 1 atau X sama dengan 5. Yang kedua, Gx sama dengan 0. X pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 0. X sama dengan minus 1 atau X sama dengan 4. Untuk X sama dengan minus 1, maka F minus 1 sama dengan 12, tidak sama dengan 0. H minus 1 sama dengan 12, tidak sama dengan 0, sehingga X minus 1 memenuhi. Untuk X sama dengan 4, F4 sama dengan minus 3, tidak sama dengan 0, dan H4 sama dengan 2 tidak sama dengan 0, sehingga X sama dengan 4 memenuhi juga. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 1, 4, dan 5. Kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan eksponensial. Pertidaksamaan eksponensial adalah pertidaksamaan yang eksponennya mengandung peubah x dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah x. Dalam memecahkan pertidaksamaan eksponen yang sederhana berlaku untuk a lebih dari 1, maka a pangkat x kurang dari a pangkat y sama dengan x kurang dari y. Dan a pangkat x lebih dari a pangkat y, maka x lebih dari y. Untuk a kurang dari 0 dan a kurang dari 1, maka a pangkat x lebih dari a pangkat y sama dengan x kurang dari y. Dan a pangkat x kurang dari a pangkat y sama dengan x lebih dari y. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x pangkat 2 ditambah 3x minus 4 kurang dari 1. Maka dapat kita jawab 3 pangkat x pangkat 2 ditambah 3x minus 4 kurang dari 1 sama dengan 3 pangkat x pangkat 2 ditambah 3x minus 4 kurang dari 3 pangkat 0. Tiganya dapat kita coret menjadi x pangkat 2 ditambah 3x minus 4 kurang dari 0. Kita tentukan harga nolnya. X pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x ditambah 4, x dikurangi 1 sama dengan 0.
Jadi X ditambah 4 sama dengan 0 atau X minus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan minus 4 atau X sama dengan 1. Sifat-sifat eksponen bentuk akar. A. Menyederhanakan bentuk akar. Bilangan bentuk akar dapat disederhanakan dengan menggunakan sifat perkalian akar di bawah ini. Untuk A dan B suatu bilangan bulat positif berlaku P akar A kali B sama dengan P akar A dikali P akar B. B. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk A dan B elemen bilangan real dan C adalah bilangan rasional bukan negatif berlaku A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C, dan A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C. C. Perkalian bentuk akar. Untuk A dan B adalah bilangan rasional bukan negatif, maka berlaku akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. D. Pembagian bentuk akar. Untuk A dan B adalah bilangan rasional bukan negatif, maka berlaku P akar A per B sama dengan P akar A per P akar B. Contoh soalnya, bentuk sederhana dari akar 7 ditambah akar 48 adalah, maka cara mengerjakannya adalah 7 ditambah akar 48 sama dengan akar 3 ditambah 4 ditambah akar 4 dikali 3 kali 4 sama dengan akar 3 tambah 4 ditambah 2 akar 3 kali 4 sama dengan akar 3 ditambah akar 4 sama dengan 2 ditambah akar 3. Kemudian bentuk akar eksponen dalam operasi aljabar. Bilangan eksponen dalam bentuk akar bisa dilakukan dalam operasi aljabar dengan P dan Q dalam rumusnya sebagai bilangan real. Operasi bilangan aljabar dalam bentuk akar adalah sebagai berikut. Yang pertama, P akar Q ditambah Q akar A sama dengan P ditambah Q akar A. Contohnya 2 akar 4 ditambah 4 akar 9 sama dengan 2 ditambah 4 akar 9 sama dengan 6 dikali 9 sama dengan 54. Yang kedua, P akar Q dikurangi Q akar A sama dengan P dikurangi Q akar A. Contohnya 10 akar 9 ditambah 9 akar 4 sama dengan 10 dikurangi 9 akar 4 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Yang ketiga, P akar Q dikali Q akar A sama dengan P kali Q akar A. Contohnya 2 akar 3 dikali 3 akar 5 sama dengan 2 kali 3 akar 5 sama dengan 6 akar 5. Yang keempat, akar A ditambah akar B sama dengan akar A ditambah B ditambah 2 akar A kali B. Contohnya akar 2 ditambah akar 4 sama dengan akar 2 ditambah 5 ditambah 2 akar 2 dikali 5 sama dengan akar 9
kali akar 10 sama dengan 3 akar 10. Dan yang terakhir, akar A dikurangi akar B sama dengan akar A di B ditambah 2 akar A kali B. Contohnya, akar 2 dikurangi akar 4 sama dengan akar 2 dikurangi 4 ditambah 2 akar 2 dikali 4 sama dengan akar 4 dikali akar 8 sama dengan 2 akar 8. Lanjut untuk contoh soalnya, nilai dari akar 5 ditambah 2 akar 6 dikurangi akar 2 adalah, maka dapat diselesaikan 3 tambah 2 itu sama dengan 5 dan 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Maka akar 5 ditambah 2 akar 6 dikurangi akar 2 sama dengan akar 3 ditambah akar 2 dikurangi akar 2 sama dengan akar 3 ditambah akar 2 dikurangi akar 2, maka jawabannya adalah akar 3. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang penerapan eksponensial. Dalam penerapannya, ternyata fungsi eksponensial digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan fungsi eksponen adalah tentang model pertumbuhan dan peluruhan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu bertambahnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Contohnya, perkembangbiakan bakteri dan pertumbuhan penduduk. Adapun rumus pertumbuhan ada 2 macam, yaitu aritmetika dan geometri. Yang pertama, rumus pertumbuhan aritmatika adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 tambah Bn atau Mn sama dengan M0 ditambah Bn. Dengan Mn adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah n waktu, M0 adalah jumlah atau nilai objek mula-mula, P adalah persentase pertumbuhan, B adalah nilai beda pertumbuhan, N adalah jangka waktu pertumbuhan. Rumus pertumbuhan geometri adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 tambah P pangkat N atau Mn sama dengan M0 dikali R pangkat N. Dengan keterangan Mn sama dengan jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu, M0 adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, P adalah persentase pertumbuhan, R adalah rasio pertumbuhan di mana R lebih dari 1 dan N adalah jangka waktu pertumbuhan. Contoh, berdasarkan hasil sensus pada tahun 2010, banyak penduduk di suatu kota sebanyak 200.000 orang. Banyak penduduk ini setiap tahun meningkat 10% dari banyak penduduk tahun sebelumnya. Maka berapa banyak penduduk pada tahun 2015? Maka diketahui M0 sama dengan 200.000, P sama dengan 0,1, N sama dengan 5. Yang ditanya adalah banyak penduduk pada tahun 2015. Maka kita tentukan dulu Mn-nya. Mn sama dengan M0 dikali 1 tambah P pangkat N sama dengan 200.000 dikali 1 ditambah 0,1 pangkat N sama dengan 200.000 dikali 1,1 pangkat N. Setelah itu kita cari M5-nya.
sama dengan 200.000 dikali 1,1 pangkat 5 sama dengan 200.000 dikali 1,61051 sama dengan 322.102. 2. Peluruhan. Peluruhan yaitu berkurangnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola aritmatika atau geometri. Contohnya, penurunan nilai jual mobil. Adapun rumus peluruhan ada dua macam, yaitu rumus peluruhan aritmatika dan rumus peluruhan geometri. Rumus peluruhan aritmatika yaitu Mn sama dengan M0 dikali 1 dikurangi Pn atau Mn sama dengan M0 dikurangi Bn. Dengan keterangan Mn sama dengan jumlah atau nilai suatu objek setelah n waktu, M0 sama dengan jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, P adalah persentase peluruhan, B adalah nilai beda peluruhan, dan N adalah jangka waktu peluruhan. Rumus peluruhan geometri adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 dikurangi P pangkat N atau Mn sama dengan M0 dikali R pangkat N, dengan Mn sama dengan jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu, M0 adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, P adalah persentase peluruhan, R adalah rasio peluruhan dengan R lebih dari 1, dan N adalah jangka waktu peluruhan. Contoh soalnya, sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta rupiah. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, tentukan harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Maka yang diketahui ada M0 sama dengan 200 juta, P sama dengan 20% atau sama dengan 0,20, dan N sama dengan 5. Yang ditanya adalah harga mobil setelah dipakai selama 5 tahun itu berapa? Maka kita N-nya M sama dengan M0 dikali 1 dikurangi P pangkat N sama dengan 200 juta dikali 1 dikurangi 0,20 pangkat 5 sama dengan 200 juta dikali 0,80 pangkat 5 sama dengan 200 juta dikali 0,327 sama dengan 65.536.000. Jadi, harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun adalah 65.536.000 rupiah. Nah, itu dia video pembelajarannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.